akan belajar bersama-sama tentang bagaimana kita membuat media promosi mengenai pemasaran sebuah produk, di mana aplikasi yang berfungsi untuk membuat sebuah sistem website secara sederhana yang bisa digunakan oleh pemula ya. Apa kabar kalian? Ya, sehat-sehat selalu untuk kita semuanya ya. Kehadiran pada bagian merupakan sebuah hal yang terpenting dari salah satu dalam proses pembelajaran, karena kita bisa berinteraksi langsung dengan guru, kemudian berinteraksi langsung dengan teman-teman kalian tentunya ya yang berada di lingkungan sekolah. Dan juga kita bersyukur pada kesempatan pagi hari ini diberikan kesehatan, diberikan anugerah yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian sebelum kita beraktivitas, mari kita berdoa dulu bersama-sama. Apa yang kita lakukan, Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita semuanya ya. Doa seperti biasa pada saat kita mulai pembelajaran yang di awal ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya ingatkan kembali kalian jangan lupa presensi kehadiran hari ini melalui Zoom atau melalui link, silakan Anda isi ya. Oke. Nah, kemudian di sini saya akan men-set untuk pretest awal ya. Pretest awal nanti silakan kalian isi. Istilah pretest itu apa ya? Pretest apa ya? Pretest itu adalah tes kemampuan awal. Baik, saya lanjutkan ya. Tadi untuk pretestnya nanti akan dilihat hasilnya melalui drive yang saya miliki. Nah, kemudian di situ di depan kita sudah ada gambar umum atau bot, di mana rangkaian kegiatan kita itu nanti akan menganalisa tentang target audiens, kemudian penelitian pasar media, kemudian ada penyusunan anggaran promosi, kemudian ada pemilihan media yang tepat, dan kreativitas dalam konten, juga pelaksanaan prosesi pemasaran dan pengumpulan, serta evaluasi. Jadi kalau mengenai membuat sebuah media pemasaran itu nanti gambaran umumnya seperti itu ya, secara umum. Oke. Kemudian yang selanjutnya
capaian yang ingin kita raih atau dengan kata lain adalah ya benefit. Jadi yang akan kamu terima atau yang akan kamu rasakan nanti dari capaian pembelajaran ini, di mana berdasarkan fase peserta didik itu mampu membaca peluang usaha dengan mengidentifikasi potensi yang ada di lingkungan SMK atau di sekolah kita, ya, dengan kompetensi di mana yang kita angkat adalah menentukan media yang digunakan untuk memasarkan sebuah produk. Nah, nanti capaian yang kita raih, kalian mampu menjelaskan berbagai jenis media pemasaran. Yang kedua, kamu mampu menganalisis karakteristik produk untuk menentukan media pemasaran yang tepat. Kemudian yang ketiga, menyusun rencana pemasaran dengan menggunakan media yang tepat. Jadi yang pertama itu kita apa tadi? Mampu menjelaskan jenis-jenis medianya, ya. Kemudian yang kedua, mampu menganalisis karakteristiknya. Kemudian yang ketiga, mampu menyusun. Kan gitu, ya. Oke, dari 3 tujuan capaian pembelajaran itu, maka saya tentukan alur media pemasaran tentang produk itu. Yang pertama, pesertanya itu nanti mampu mengidentifikasi, menganalisis, memecahkan, merancang, membuat, dan mempresentasikan atau mengevaluasi dan mengembangkan. Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita diantaranya melalui paparan percobaan guru peserta didik itu memahami pentingnya menentukan media yang tepat untuk memasarkan produk dengan tepat pula. Apa tadi tujuan pertama? Jadi melalui paparan yang diberikan oleh saya, kali itu mampu memahami pentingnya menentukan media yang tepat. Gitu. Yang kedua, jadi setelah mempelajari, peserta didik itu dapat menganalisis kelebihan dan kekurangan berbagai jenis media promosi dengan benar. Lalu yang selanjutnya, setelah melakukan percobaan, peserta didik dapat menentukan media promosi. Ya. Kemudian yang selanjutnya, peserta didik dapat membuat media promosi tersebut. Ya, pertama memahami, menganalisis, menentukan, kemudian membuat atau mempraktekkan, ya. Jadi nanti di session kita itu akan dilakukan 2 sistem, ya, di mana dalam kegiatan-kegiatan yang pertama ini kita nanti akan belajar tentang alurnya, ya. Oke. Baik, yang selanjutnya di sini ada alur tujuan pembelajaran, ada 13, di mana kita akan melakukan pendahuluan, kemudian pengenalan jenis media, ada analisa media, kemudian rancangan strategi pemasaran, ada pengumpulan efektivitas media, kemudian pengembangan dan transmedia. Kemudian ada rancangan anggaran, kemudian sosial budaya, demografi, dan presentasi atau hasil diskusi, kemudian perancangan kontingensi, dan yang ke-11 adalah evaluasi dan penilaian, kemudian yang ke-12 umpan balik atau perbaikan, yang ke-13 itu adalah bentuk. Yang selanjutnya, di dalam sebuah pandangan pembisnis, perkembangan teknologi membantu kita memperoleh informasi. Ya, apa tadi? Perkembangan teknologi membantu kita memperoleh informasi dengan cepat. Betul nggak? Betul. Teknologi membantu manusia mengembangkan kreativitas dalam pemasaran dan penjualan. Betul. Pemasaran produk mengalami peningkatan dengan menggunakan teknologi terkini. Manusia menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dengan keterlibatan teknologi. Betul. Setuju nggak? Setuju. Oke.
Jenis digital marketing itu ada website, ada search engine marketing, ada search engine optimization, SEO gitu ya. Ada digital marketing, ada social media marketing, ada online advertising, email marketing, video marketing. Nah, kira-kiranya ini apa ya? Lagi kegiatan apa ini? Bisnis ya? Oke, kalau kayak gitu, ini berarti kira-kira bisnisnya bisnis apa ini? Bisnis? Shopee. Ini namanya bisnis digital ya, karena dia lagi online. Oke. Ini ada sebuah pendapat mengenai tentang pemasaran ya. Yang pertama, pemasaran adalah secara definisinya suatu kegiatan yang melibatkan proses perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian dari sebuah konsep. Jadi perencanaan dan penilaian sebuah konsep. Oke, sampai di sini. Nah, yang selanjutnya jenis media juga bisa kita pahami apa saja ya. Nah, ini. Jadi ada website, email marketing tadi yang seperti yang disampaikan di awal. Berbagai media pemasaran diantaranya ada koran, ada majalah, ada brosur. Kemudian ada karakteristik produk. Jadi kalau kita mau menganalisis karakter produk ya, kita sudah mulai masuk di tujuan step itu, yang step yang kedua. Karakteristik produk itu yang perlu kita lihat yang pertama adalah kualitas, benar kan? Ya. Anda membeli produk dilihat dulu kualitasnya. Yang kedua desain, oh produknya bagus, ini desainnya juga bagus, ini kualitasnya juga bagus kayak gitu kan. Yang selanjutnya adalah fungsionalis. Kalau kualitasnya sudah bagus, desainnya udah bagus, fungsinya bagus enggak? Manfaatnya banyak enggak? Nah, kemudian di sisi harga, kualitas bagus, desain bagus, fungsinya banyak, tapi harganya sih nggak cocok. Kan itu mentok di situ. Berarti kita harus bagaimana? Karakter untuk mengkombinasi antara kualitas, desain, dan fungsi. Dan harga bisa terjangkau oleh kan? Tergantung audiens kita itu di sisi yang mana. Kan gitu ya. Baik, di sini saya akan sedikit mengambilkan relaksasi ya untuk kita semuanya. Ini ada sebuah contoh iklan yang dibuat oleh teman-teman kita ya. Mari kita sama-sama menyaksikan tayangan video ini. Selanjutnya kita akan mencoba mendiskusikan dari slide yang tadi saya sampaikan apa yang perlu didiskusikan ya. Silakan Anda membentuk kelompok yang kemarin sudah dibuat pada pertemuan awal. Jadi nanti kamu menentukan media. Terus yang kedua, tentukan kelebihan dan kekurangan. Contohnya misalkan medianya saya pilihnya Instagram Pak. Berarti soal yang kedua kelebihannya apa dan kekurangannya apa. Kemudian yang ketiga nanti disebutkan memilih media promosi yang paling tepat. Satu ini ya, kelompok satu mau mempresentasikan, nanti untuk yang lain ya, untuk yang lain kamu boleh bertanya ke si penyaji apa yang ingin Anda tanyakan dan sudah jelaskan dari
kelompok 1. Ya, setuju ya? Oke, silakan. Suaranya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kelompok berapa? Nama saya Dea Malusin dari kelompok 1. anggotanya. Anggotanya Jelika, Septi, sama. Oke, ya, silakan ya. Soal nomor 1, menentukan jenis-jenis media. Jawabannya Facebook, Twitter, Instagram, Google, YouTube, TikTok, Shopee, Lazada. Nomor 2, kelebihan atau kekurangan media. Kelebihan, menghemat biaya operasional, lebih mudah untuk promosi produk bisnis dari mana saja. Kekurangan, biaya awal marketing online cukup tinggi. 2, masih ada pelanggan yang lebih suka offline store. Apa kelebihannya? Oke, silakan yang lainnya mau ada yang ditanya. Jadi pilihannya dari kelompok 1 itu Google, web, ataupun website. Kira-kiranya ada yang mau ditanyakan tidak? Silakan ditanyakan. Ya, silakan. Silakan pilih, kemudian tuliskan namanya. Nama saya Rita Aprilia Dari kelompok dari kelompok 3 ya. Udah. Kan tadi kelompok kalian memilih Google website. Apa risiko dari Google website itu? Kekurangannya mungkin. Jadi maksud kekurangannya ya. Resiko atau apa? Dampaknya. Ya. Dampak yang timbul ketika menggunakan website untuk pemasaran tentang kegiatan penipuan katanya. Ada lagi? Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lainnya, yang lain. Baik, terima kasih untuk anak-anakku semuanya pada siang hari ini ya, pagi hari ya, pagi menjelang siang. Di sini ada waktu sisa sekitar 10 menit, 8 lah ya, 8. Saya akan lakukan sebuah closing statement untuk kita semuanya. Yang pertama berkaitan dengan menentukan atau membuat sebuah media pemasaran tentang produk. Yang perlu diketahui dan perlu Anda pahami, yang pertama adalah kita menentukan dulu calon audiens, ya, calon pembeli. Sehingga kalau kita sudah tahu calon pembelinya, dalam kategori calon pembeli itu berdasarkan klasifikasi apa, nah baru kita menentukan media yang tepat untuk memasarkan produknya. Karena pemasaran tersebut itu, media tersebut bisa saja offline dan online. Oh ternyata produk ini kalau di online kan tidak cocok, jangan lakukan itu karena tidak akan laku dan terjadi hubungan timbal balik. Ya, jika produk ini tidak dipasarkan online atau melalui offline, maka lakukan pemasaran tersebut berdasarkan online. Nah, di dalam online tersebut kita membutuhkan perangkat. Perangkat apa yang kita butuhkan? Yaitu diantaranya ada, kalau berdasarkan media sosial, media elektronik, kemudian media cetak dan media yang lain. Karena sekarang media cetak pun sudah online. Ada Kompas itu sudah ada websitenya, yang ini sudah ada Instagramnya dan seterusnya. Itu kan merupakan salah satu media. Ya, jadi bisa secara dicetak ataupun secara digital. Itu begitu ya.
Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nanti kita untuk pembelajaran berikutnya akan kita sambung di hari berikutnya ya. Jadi kita akan langsung mempraktekkan bagaimana caranya membuat sebuah website ya, sebuah website yang akan dijadikan oleh kita menjadi media pemasaran tentang sebuah produk. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih, dan perlu saya sampaikan nanti silakan Anda mengisi penilaian pembelajaran pada hari ini tentang apa yang kita lakukan dan apa yang saya lakukan untuk Anda lakukan penilaian ya. Nanti linknya akan saya kasihkan. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita akhiri video ini dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya untuk semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul kembali ya setelah pertemuan kemarin. Tentunya pada pertemuan di hari ini kita harus lebih semangat lagi tentunya ya. Dalam hal ini kita melanjutkan pertemuan yang kemarin, bahwa kemarin kita sudah dibahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan membuat media pemasaran tentang produk. Jadi untuk hari ini kita akan melakukan sintak terhadap praktiknya ya. Jadi bagaimana kita bisa menggunakan, mengaplikasikan kemarin dari hasil pemilihan media yang kalian pilih ya, berdasarkan analisa, kemudian berdasarkan pemilihan karakteristik tentang sebuah produk. Maka siang ini kita akan tidak lanjuti ya, itu seperti itu. Baik, sebelum kita mulai, saya memberikan apresiasi kepada kalian yang sudah hadir pada siang hari ini, yang sudah bisa datang ke ruangan ini untuk belajar bersama-sama. Bagi yang tidak hadir, kita doakan mudah-mudahan mereka akan senantiasa diberikan kesehatan yang baik ya. Baik. Yang selanjutnya di sini ada implementasi pembuatan dari sisi website. Jadi saya butuh sekitar berapa menit ke depan untuk menjelaskan langkah-langkah sintak atau langkah-langkah yang harus kita lakukan. Di sini ada 3. Yang pertama untuk fase 1, kita akan memulai pengerjaan proyek, lakukan langkah-langkah sebagai berikut. Jadi nanti kamu masuk ke situs http site google.com ya. Nanti kamu masuk ke situ, maka secara otomatis akan didapat akun yang akan kita buat. Kemudian yang kedua itu untuk memulai pengerjaan tentang sebuah proyek, ada beberapa langkah sebagai penunjang aplikasi di namanya itu adalah aplikasi Canva. Itu merupakan satu linknya di bawahnya. Kemudian yang terakhir kita akan mendiskusikan atau membuat website kita itu dengan tim kelompok kita, supaya nanti bisa dipresentasikan. Jadi hasil pengerjaan kita pada siang hari ini nanti kamu mencoba menampilkan visi ya, hasil karya kelompok itu begitu. Ya, pemasaran produk melalui aplikasi Google Site. Selamat pagi semua. Saya Vito Sutanto, seorang mahasiswa program pendidikan profesi PPI. Dalam jabatan tahun 2023, dengan senang hati akan membagikan informasi mengenai pembuatan media pemasaran produk menggunakan aplikasi Google Site. Mari kita mulai dengan pemahaman singkat tentang mengapa media pemasaran produk sangat penting dalam dunia bisnis. Media pemasaran produk adalah alat yang sangat efektif untuk mempromosikan tutorial dari sahabat saya Abdan Hussein Batubara. Selamat menyaksikan. Oke, silakan Anda perhatikan di sini. Nanti cara masuk dan seperti apa ya.
ini saya lagi membagikan informasi tentang teknologi dan media pembelajaran. Cara menambahkan logonya adalah kita klik menu setelan, kemudian kita klik menu brand image, lalu pada menu logo kita klik tombol upload untuk mengupload file logonya dari dalam komputer kita. Misalnya saya akan menggunakan gambar ini sebagai logo, lalu saya klik tombol open. Nah, maka gambarnya akan terpilih sebagai gambar logo. Di sini juga kita bisa mengatur favicon. Favicon itu adalah icon untuk website kita. Icon itu akan tampil di tabnya ya di bagian atas. Nah, cara mengatur faviconnya kita klik tombol upload untuk mengupload file gambar yang ingin digunakan sebagai. Ini merupakan salah satu hasil juga yang bentuknya landscape. Nah, ini kalau kamu hasil presentasi ataupun hasil proyek yang kamu buat, nanti kamu isi ya, kamu kerjakan, kemudian nanti kamu presentasikan. Untuk kelompoknya sama silakan dipresentasikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan pembuatan website. Ada beberapa jenis produk. Yang pertama ada jahe aren, terus yang kedua ada parfum Hanaka, terus yang ketiga ada oil coconut. Untuk Hanaka parfum ada varian vanilla cake, April dan Raffi Ahmad dengan mentor 20 ml, harganya 15.000. Terus jahe aren komposisinya jahe asli dan gula aren, netonya 25 gram per pieces, satu box isi 10 pieces, harga per boxnya 50.000. Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, buat harga produknya berapaan ya? Produk semuanya Parfum. buat parfum satunya 15.000. Oh ya, makasih. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sambil kalian mengisi form penilaian pembelajaran kita hari ini, tentunya form itu memiliki tujuan di mana apabila saya dalam menyampaikan sebuah pembelajaran itu ada yang kurang pas ataupun yang tidak sesuai dengan apa yang sudah bisa, saya mohon masukannya untuk lebih baik untuk menjadikan lebih baik dalam proses pembelajaran kita ke depannya ya. Baik, demikian yang dapat disampaikan. Mari kita tutup pertemuan pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.